Jadi saya teruskan. Jadi dengan adanya perpindahan magnet kutub tradis sebenarnya pindah ning belahan katulistiwa bagian utara deh. Yang gitu. Karena perputaran yang kayak Nah, terus akhirnya kutub Antartika pecah, biar, ya kan, mencair. Terjadilah global warming, pemanasan global. Itu untuk pemulihan itu selama 3 tahun. Uga wong kaliren, Mas. krisis pangan ya. Iya. Karena terutama adalah air. Akhirnya apa? Manusia kan sudah semena-mena dengan alam. Air diregeti, di ora diopeni, mungkin direget-regeti tok. Iya. Pada akhirnya yang menjadi sangat penting bagi kehidupan dia atau manusia akhirnya dibutuhke sing dhisik sing diguwak dadi digoleki Gitu ya. mergane apa saiki sing digoleki mung duit ning ora peduli dengan alam. Iya. Sok mben duit ora guna sing digoleki urip-uripe apa saka banyu ya gitu. Ini diarani alam murka ya kuwi ya Mas. Iya benar. Mas, untuk kejadian tadi itu kira-kira sampai berapa lama, Mas? Ya itu kan 3 tahun nanti kan. Ya itu untuk memulihkan menjadi gunung es itu kan perputaran bumi. Jadi kan tahu nggak wong gawe es puter. Iya. Es puter kayak dibengi terus saya jadi membeku tuh. Nah itu prosesnya seperti itu. Jadi kutub itu akan membentuk es lagi butuh membentuk gunung es tadi butuh waktu 3 tahun. Karena perputaran bumi akhirnya menghasilkan gunung es kan gitu. Kenapa harus 3 tahun, Mas? Kok nggak 1 tahun? Nah itu mah prosesnya yang rasa cepat langsung jadi kan ra mungkin to Mas. Mungkin Mas. Nah, wong guys es campur apa es puter direwangi ya toh suwe banget toh. Apa meneh bumi kan ngono lho. Itu. Jadi perputaran akhirnya membeku ada meneh. Tapi dengan adanya siklus itu terjadilah virus. Nggak tahu virus saya nggak berani jelaskan ya. Yang pasti ada virus yang akan setelah pergantian COVID siklus. gitu Ya enggak maksudnya setelah setelah perputaran kan pertama kan ini perpindahan kutub. Akhirnya laut biar dan gunung es pecah. menjadi pergolakan. Akhirnya timbullah global warming, pemanasan global. Ya toh. Untuk butuh itu waktu mungkin 3 tahun. Nah, dengan kembalinya itu terdapat perubahan siklus yang menyebabkan banyak penyakit dan gitu. Makanya dibilang wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sak judu. Itu artinya ya wong Jawa tak hitung sak Asia Tenggara gitu aja ya. Iya. Jadi artinya Jawa kari separuh ini 50%. Cina Londo kari sak judu ini 2%. Sisane lho. Jadi Jawa termasuk seras Jawa ini kabeh Asia Tenggara itu sisa 50%. Dan non Jawa ya termasuk Cina Londo wong dhisik kan nek wong ramalan kan ngertine Cina karo Londo. Padahal iki mbok Amerika, mbok pokoke Londo kan ngono wong dhisik kan ngono. Nek wong ketoke sipit mbok Jepang iki mbok Korea diarani Cina kan ngono. Wong dhisik kan ngono ngertine. Iki kan sing gawe yang Ronggo Warsito to nggih ramal. Ketika dhisik kan Cina karo Londo kan ngono. Nah, dari total non Jawa iki mau sing di non Jawa itu gari 2%. Nah di total dari jumlah 50% wong Jawa ras Jawa sama sisanya 2% dari total Cina Londo di total dikumulatif dari 5% dari seluruh dunia. Mulai diarani Pandhawa pira Mas? 5. Berapa? Piro, Bro? 100. 100 toh? Nggih. Sing 100 neng perang Bratayuda itu entek toh. Sisanya 5. Berarti tersisa 5%. Kan cocok. Ini ilmu logika dengan sejarah saya gabungkan jadi satu. Nyambung kan gitu ya. Jadi saya dengan pengamatan juga kan gitu.
temune mula diarani wong Jawa dhisik ngarani sok mben iki jagat gari wong sak proliman. Proliman lak 5% dari keseluruhan kuwi. Jadi 5% kuwi sing 50% wong ras Jawa. Sing 2% kuwi. Jadi 2% karo 50% kuwi digabungke nek secara keseluruhan kumulatif dunia itu 5%. Bayangkan. Nek dhewe sik selamat. Sik maksudnya beruntung ngono lho. Ora akeh kebane saiki 2% wong sak jagat. Ya akeh lho ya. Anu ngono lho. Ning 50% ya Jawa ya piro kan mung ini kan beruntung banget iki. Liyane berarti rek 2% sak negarane piro. Makane tersisa 2%. Akhirnya gak ibaratnya sing 2% iki ora di bapak, ora di ibu. Ibaratnya kehilangan Pak Mbok. Akhirnya apa? Gandul ning Nusantara. Jadi sok mben iki melu gabung Nusantara Jaya. Karena apa? Dengan adanya perubahan pergantian alam. Jawa iki sini jerone emas tok, Mas. Jadi sok mben nek mau selamat nang kono ya. Zaman sok ben kuwi akeh logam-logam mulia yang muncul dari dalam perut bumi. Apa yang menjadi indikasi bahwa perut bumi Pulau Jawa ini banyak emas? Nah, saya penglihatan saya seperti itu, Mas. Jadi kandungan emas di Pulau Jawa itu banyak karena apa? Secara vulkanis, pembekuan vulkanis itu bisa menciptakan atau bisa menjadikan pemadatan yang berbentuk logam mulia emas. Mergone mangane kan kita kan jalur vulkanis ya, yang diarani cincin Pasifik. Benar. Ring of Fire. Ring of Fire. Nah, daerah-daerah yang dilalui itu pasti menghasilkan emas banyak. Punya kandungan emas yang luar biasa. Nah, itu. Makanya Jawa iki diarani surga. Berlimpahan air, tanduran apa wae ana, Mineral dan kewan apa enek ya ta. Jamu-jamuan segalanya apa. Makanya di sini itu gambaran surga. include jadi satu di Jawa ini. Ah, Terutama Nusantara lah intinya gitu. diarani Hastinapura iki lak ya Nusantara gitu Mas nek nggon wayang. Gitu ya. Nah, itu jadi Pandhawa karo Pandhawa 5 selamat, Kurawa 100 entek. Jadi perbandingannya kan 100:5 gari 5%. Kan ngono to. Sisane kan 5% sing 95% ludes. Kan gitu. Makanya kan ayo toh kita orang Nusantara, apalagi kita anak masih muda-muda, bangunkanlah jiwa kita, semangat kita untuk menemukan identitas diri kita. Karena apa? Zaman saya kan masih diburu seneng kok kan ngono. Iya. Orang ngerti sih bakal arep enek apa kan. Makanya kan krep-krep melek bengi lah enek petunjuk. Petunjuk ya suka dhewe. Ya suka alam kan gitu. Jenenge petunjuk kan dari segala arah. Syarat dan cara untuk melek benih itu apa Mas? Supaya bisa tahu hal-hal yang akan datang gitu. Ya sing penting kita wening. Jadi niatnya itu bener-bener tulus ora pamrih loh Mas. Bener-bener kita ngrasa rumangsa aku iki diurip ning jagat iki dikeki banyu, dikeki mangan. Buktiku karo alam ki apa? Aku tak tunjukke, aku ben ana perenungan ning awakku. Apa to kekuranganku selama iki? Dengan perenungan gitu. Usahakan mandi. Mandi setelah jam 12 malam. Mandi itu bagus, itu meningkatkan ion dalam tubuh. Jadi energinya dhewe iki iso terbangun, nyawane dhewe iki iso kan air itu kan bisa menimbulkan tegangan elektrik Mas. Berarti selama Tenang. ini kita salah persepsi Mas, karena ada mitos karena gini, ketika kita mandi di malam hari akan menimbulkan asam urat dan lain sebagainya, itu dari mitos itu ya? Itu kalau di bawah jam 10. Oh gitu. Itu karena pergantian siklus Mas, dari siang dan malam ke malam kan gitu. Pergantian siklus dari panas ke dingin. Nah, jam-jam sekitar jam 4 atau jam 9 mungkin adus ini kadang rada meriang karena badan itu belum menyesuaikan. Tapi kalau jam 12 ke atas kan kita sudah sesuai dengan suhu. Kita mandi seger itu.
dan itu bisa meningkatkan energi elektrik dalam diri kita. Akhirnya ion-ion kita kan terbentuk aktif. Nah, dari ion-ion aktif itu bisa mengaktifkan sel yang pasif. Kan di dalam tubuh kita tuh banyak sel kan, yang aktif kan piro kan. Nah, sel-sel yang pasif itu dengan adanya energi yang masuk itu akan teraktifkan. Nah, orang dengan meningkatnya sel-sel yang dalam tubuh itu meningkatkan frekuensi ya Mas. Jadi yang namanya peningkatan indera itu sebenarnya peningkatan frekuensi. Gelombang frekuensi peningkatan pendengaran kita bisa menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh frekuensi sebelumnya. Jadi makanya kayak kira anjing itu loh, kan sudah dibuat sedemikian rupa dengan frekuensi lebih tinggi dari manusia, tapi kewan kan rasa berkembang musak mono terus kan. Tapi kalau manusia bisa dikembangkan, sempurnanya manusia kan di situ. Misalkan anjing itu, misalkan ini pemiliknya anjing ya, mau datang jarak 500 meter itu dia sudah tahu itu anjing, instingnya kuat. Nah, kita bisa seperti anjing itu kalau kita bisa mengolah sel-sel pasif kita dengan meningkatkan tadi mandi itu kan iki iso nggo merangsang atau meningkatkan energi kelistrikan nyawa diarani. Mempertajam ya. Nah, nyawa ki iso meningkatkan ion mau Mas. Darah, kondisi peredaran darah juga bagus. Jadi kan nyawa ki sing nggerakake jantung. Organ-organ tubuh kita itu iso gerak ya. Sing gerakake nyawa ki karena terjadinya pergesek aktivitas 4 unsur alam dalam tubuh kita, banyu, bumi, angin, geni. Iya. Iya.